Cerita singkat untuk mengenang kebahagiaan yang tidak pernah usang. Bahagianya kita hari ini menjadi bukti cinta atas pengorbanan dan perjuangan dari sosok yang selalu menjadi kebanggaan. Hari ini bukan sekedar pertemuan, melainkan pengingat bahwa sejauh apapun kita melangkah, keluarga akan selalu menjadi tempat untuk pulang. Kangen yang masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu, jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita pastikan bertemu. Emak adalah sosok seorang yang penyabar. Seumur hidup belum pernah aku melihat beliau marah. Suaranya selalu lembut dan pelukannya hangat. Ketika Bioom lagi masak, terus masakan itu dikasih cabai sama Bioom. Kalau nggak dikasih cabai, akan saya habisin. Masih terngiang ketika memanggil dengan nama kecilku, Am. Suara itu lembut dan selalu yang aku rindukan. Di saat-saat terakhir beliau, alhamdulillah aku bisa menemaninya, mengusapi tangannya, memandikannya, menyuapinya, dan membisikkan dengan lafal Allah, dengan bacaan istighfar dan la ilaha illallah. Yang paling berkesan dari Ma Oom atau Bi Oom pada saat liburan sekolah, yang tidak lupa adalah berkunjung ke saudara atau ke uak-uak, yang mana ada tempat di Sukabumi, di Kelapa Nunggal, di Cepetir, di Bogor, dan di Kebayoran. Itu merupakan kenangan yang paling berkesan karena Emak merupakan wanita tangguh, yang mana pada saat liburan kita pada naik kereta dari Rangkas ke Sukabumi, ke Rangkas langsung berdesak-desakan. Emak bapak di Kebumen diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya. Emak kami di mata kami itu adalah seorang penyabar dan selalu mengingatkan pada anak-anaknya untuk sholat dan mengaji. Dia adalah seorang emak yang penuh kesabaran, anak ibu yang tangguh, ibu yang solehah, di mana dia dalam mengurus dan membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang yang tulus, dan dia rajin bangun tengah malam untuk mendoakan anak-anaknya supaya jadi anak yang soleh-solehah. Emak seorang ibu yang rajin mengaji. Saya selalu menunggu setiap emak pulang mengaji karena saya selalu makan berkat bawaan emak. Kenangan itu sampai sekarang tidak akan lupa. Semoga saya sebagai anak bungsu dari ibu mertua akan selalu sabar dan solehah seperti figur emak. Si bapak itu mampu berperan menjadi pengganti suami dari uak-uak itu. Karena baikan bapak ke orang lain itu tadi ya baik tapi polos bapak tanya. Masih polos teh berprasangka baik we ka batur teh. Terus memberikan perhatian ka dulur anu kudu bisa ditolong ripu sanajan orang teh boga naon. Itu yang diperhatikan oleh bapak. Kepada bapak, alhamdulillah mengajarkan agama tuh ke semua anak lah. Kalau sholat harus berjamaah, maghrib sama isya. Ya malam Jumat itu ngaji Al-Quran Yasinan lah ya. Alhamdulillah. Ya Allah.
emak teh the best lah kepada mas seorang ibu yang benar-benar segala itu diatur sampai makan ada sendiri. Telur dadar itu satu dibagi dadar orang dibagi empat ya. Sosok emak dan bapak di mata anaknya adalah orang tua yang sabar, bijaksana dan penuh kasih sayang. Dengan keterbatasan mereka selalu berusaha memberikan kami pendidikan yang terbaik sehingga kami semua menjadi anak-anak yang berpendidikan, berkarakter dan berakhlak. Momen yang tak terlupakan dengan emak dan bapak adalah ketika emak dan bapak wafat, kami yang memandikannya. Dulu kami dimandikan oleh emak dan bapak, sekarang kami yang memandikannya. Terima kasih emak dan bapak yang sudah menjadi orang tua kami, guru kami, panutan kami. Kami juga bersyukur terlahir menjadi anakmu. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang kau berikan yang tidak dapat tergantikan dan kami tak sanggup membalasnya. I love you, Mak, Bapak. Thank you so much, Mak, Bapak. Mak, Bapak adalah guru pertama kami. Yang pertama mengajarkan kami berjalan, mengajarkan kami sabar, dan mengajarkan arti ikhlas kepada kami semua. Momen yang tidak pernah aku lupakan adalah ketika aku pulang ke rumah, lihat senyum emak bapak begitu bahagia. Pada tahun sekian, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Aki Ujang Dimyati. Seorang anak yang jahil dan nakal. Pada suatu hari ketika Aki Ujang sedang bermain, datanglah seorang pedagang makanan. Lalu dengan jahilnya, dia mengambil dagangannya untuk dibagikan kepada teman-temannya tanpa dibayar. Karena terlalu sering melakukan hal tersebut, ayahnya sangat marah sehingga dijewerlah telinga Aki Ujang dan dilemparkan ke kolam depan rumah. Dan menyebabkan Aki Ujang harus dilarikan ke klinik. Ternyata setelah kejadian itu, Aki Ujang mengalami kelainan, yaitu tidak bisa berbicara dan mendengar. Seiring berjalannya waktu, dijodohkanlah Aki Ujang dengan seorang gadis bernama Nini Icong, seorang yang tinggal di perkebunan, sampai menikah dan memiliki 4 orang anak. Dia sangat sayang sama Ica. Terus apa yang bakal Ibu Ica ucapin kalau Makti masih di sini? Ica sayang. Manju adalah sosok yang paling baik dan rajin. Beliau sangat multitalenta ya. Bikin kue bisa, memasak juga enak, bikin baju juga bisa. Kalau kita liburan juga, kita selalu diajak untuk berkunjung ke rumah saudara. Seorang nenek yang penyayang terhadap cucu-cucunya, seorang nenek yang kuat, seorang nenek yang baik, seorang nenek yang tangguh dalam menghadapi semua warganya. Jika nenek kami berkunjung ke rumah kami, nenek kami itu selalu pengen menyenangkan kami sebagai cucu-cucunya. Beliau itu selalu di dapur, meskipun dipanggil untuk ke ruang tengah atau apa, dia selalu di dapur karena selalu pengen membuat masakan untuk cucu-cucunya. Boyo itu orangnya lemah lembut, saya bicaranya pelan gitu. Setiap tahunnya itu selalu berkunjung atau
bersilaturahmi kepada adik-adiknya. Uwa itu selalu mengajak saya, dan saya senang diajak liburan gitu ya, menemani Uwa ke Kelapa Nunggal,